Selamat sore Pak, nama saya Sirwan Matondang. Saya dari kelas SIP 2001 dengan nomor NPM 2012-0064. Di sini saya akan menjelaskan daripada materi yang pernah Bapak share di pertemuan yang keempat tentang proses. Berikut saya akan menjelaskan daripada materi yang saya akan bawakan, proses. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan daripada proses yang dimana proses memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terikat yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pada saat proses ini, semua kejadian, misalnya pada saat kita ingin melakukan sesuatu atau pada saat kita ingin melakukan hal yang mau kita inginkan, kita harus mengurutkan langkah-langkahnya atau masukan agar bisa menjadi keluar yang hasil yang baik atau hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan pada saat kita telah membuat langkah-langkah tersebut. Pada proses ini saya mengambil pengertian daripada treat, yang dimana memiliki pengertian adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol treat tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Suatu proses yang multi-thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Thread juga disebut dengan lightweight process. Sebuah proses tradisional atau heavyweight process mempunyai thread yang berfungsi sebagai pengendali. Yang dimana maksud daripada alur kontrol dari sebuah proses ini ialah thread inilah sebagai pusat daripada kontrol yang mengontrol semua kegiatan yang terkandung di dalam kontrol pada thread, baik itu thread tunggal maupun thread lainnya yang mempunyai satu waktu tugas untuk menjalankan secara bersamaan. Pada slide ketiga saya akan menjelaskan itu perbedaan thread dengan proses. Thread adalah bagian dari suatu proses. Yang pertama, tiap proses mempunyai informasi atau status dan sumber daya itu sendiri. Thread berbagai informasi, status, dan sumber daya dengan thread yang lain dalam suatu proses. Tiap proses mempunyai alamat yang berbeda, sedangkan thread berbagi alamat yang sama. Pergantian antar threads lebih cepat daripada antar proses. Oke, di sini di poin pertama, tiap proses mempunyai informasi status dan sumber daya sendiri. Itu mengenai tentang proses. Maksudnya, status daripada proses itu dia memiliki sumber dayanya sendiri yang tidak bisa diketahui oleh pihak lain atau fungsi-fungsi lain, tapi dia hanya bisa diketahui oleh si proses itu sendiri pada saat kita ingin proses sesuatu yang mau kita ingin proseskan. Sedangkan thread, dia itu berbagi informasi. Dia tidak tergantung pada topik yang dia sendiri, tapi dia juga ingin berbagi kepada hal yang lainnya dalam satu proses yang bersamaan. Beda dengan proses, dia hanya informasinya sendiri untuk dia sendiri, tidak untuk yang lainnya. Poin kedua, alamat yang berbeda. Di proses ini, kenapa dengan berbagai alamat yang berbeda? Karena dia memiliki informasi status untuk dia sendiri atau sumber daya dia sendiri. Itulah makanya yang membuat proses ini memiliki UML atau alamat web tersendiri atau berbeda dari yang lainnya. Setiap kita mau lakukan proses, pasti akan menginput suatu alamat, link, atau apapun secara berbeda, tidak bersamaan. Sedangkan thread, dia alamat email, alamat daripada linknya itu tetap sama. Mau kapanpun kita akses, mau kapanpun kita gunakan, mau kapanpun mau kita share pada yang lainnya, dia tetap sama. Beda dengan proses itu sendiri. Pergantiannya juga antar threads lebih cepat daripada antar proses. Misalnya thread tunggal dengan thread multi tunggal atau thread one to one ataupun thread lainnya, itu cepat prosesnya, lebih cepat daripada antar proses. Kalau proses ya kita bisa tahu sendiri, proses A dengan proses B pasti dia akan memiliki jangka waktu yang sangat dikatakan sedikit, cuman agak lama. Contoh daripada multi-thread yang pertama adalah web server. Sebuah web server dapat mempunyai ratusan klien yang mengaksesnya secara concurrent atau secara bersamaan. Proses ini hanya mempunyai thread tunggal, maka ia hanya dapat melayani satu klien pada satu satuan waktu. Sedangkan kalau kita melihat contoh yang nomor 2 adalah web browser, ini mempunyai thread untuk menampilkan gambar ataupun tulisan
sedangkan thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Maksudnya, sebagai penerima data, web browser ini bisa menerima data dari web-web lain ataupun dari jaringan-jaringan lain pada saat kita ingin mengakses daripada web browser tersebut. Sedangkan web server itu berjalan sebagai proses yang hanya mempunyai thread tunggal. Dia hanya berjalan sesuai dengan thread tunggal itu sendiri, dengan membuat web server menjadi multi-threading. Permintaan daripada klien, ketika permintaan pada klien disetujui, maka terciptalah daripada web server ini tersebut. Seperti yang ada di contoh sebelah kanan, single multi-thread proses dan juga multi-thread daripada proses. Dari thread kita bisa melihat ada kode. Single thread proses itu ada kode, data, flips, register, dan stack. Ada di bawahnya, di tengah ada thread dengan garis bergelombang. Baru kita lihat di sebelahnya ada multi-thread proses. Ada kode, data, files, register, registers, register, stack, dan stack. Memang, secara pengertian daripada gambar lebih banyak kode daripada atau stack daripada register daripada multi-thread. Selanjutnya, mengenai dengan keuntungan thread. Yang pertama, itu adalah responsi. Membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-threading dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok melakukan operasi yang panjang. Untuk responsi, kita lihat yang kedua, berbagai sumber daya, yang dimana pengertiannya thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungannya juga bisa berbagi kode, mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam satu lokal memori yang sama. Yang ketiga, yaitu ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses, banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan suatu sumber daya. Memiliki maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks switch thread. Dan juga susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dengan thread dalam hal pembuatan dan juga pengaturannya. Yang keempat, itu utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan daripada multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU lah yang menjalankan setiap thread ini, sehingga bisa secara bergantian tapi secara cepat, sehingga menciptakan ilusi paralel, tapi pada nyataannya hanya satu thread yang dijalankan di CPU itu sendiri terhadap satuan-satuan waktu yang berbeda-beda. Bisa juga dengan time slice atau quantity time slice. Ini macam-macam thread. Yang pertama ada thread pengguna, yang dimana pengertiannya dilakukan oleh pustaka thread pada tingkatan pengguna untuk menyediakan fasilitas untuk pembuatan dan penjadwalan daripada thread. Thread pengguna juga cepat dibuat dan juga dikendalikan. Yang kedua adalah thread kernel, yang dimana didukung langsung oleh kernel. Pembuatan penjadwalan dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Dilakukan pada sistem operasi. Pembuatannya juga bisa dikatakan lebih lambat jika dibandingkan dengan thread pengguna yang sebelumnya. Yang ketiga ialah tentang kernel, sebuah perangkat lunak yang membuat komunikasi atau mediator antara aplikasi komputer dan perangkat keras yang menyediakan pelayanan sistem seperti pengaturan memori untuk proses-proses yang sedang berjalan, pengaturan file-file, input-output terhadap dan dari suatu device, dan masih banyak lagi fungsi tambahan yang lainnya. Intinya, kernel ini merupakan suatu penghubung antara software dan juga hardware pada komputer kita sendiri. Model-model dalam multithreading. Yang pertama, ada one many to one, yang dimana pengertiannya memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread. Tingkatan kernel, pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor, seperti yang terdapat pada gambar yang saya share atau yang terdapat pada PDF yang saya buat. Selanjutnya, itu model one to one, yang dimana model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak
konsekuensi dibandingkan model many to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan trade kernel. Setiap pembuatan trade, pengguna memerlukan tambahan trade kernel seperti yang terdapat pada gambar yang saya share atau yang saya bagikan. Model-model multi trading yaitu many to many, di mana dalam trade tingkatan pengguna ke trade kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Model ini mengizinkan developer membuat trade sebanyak yang ia mau, tapi konkurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu trade yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada satu waktu. Keuntungan daripada many to many yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor seperti terdapat pada gambar yang telah saya bagikan atau yang saya share di materi yang saya bawakan. Terakhir ialah trade cancellation, yang dimana ialah pembatalan trade sebelum tugasnya selesai. Umpamanya jika dalam program Java Anda mematikan Java Virtual Machine JVM, sebelum JVM dimatikan, maka seluruh trade yang berjalan harus dibatalkan terlebih dahulu. Itu kalau pengertian daripada trade cancellation atau pembatalan trade. Pemberhentian target trade dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, asynchronous cancellation. Suatu trade seketika itu juga membatalkan target trade. Yang kedua, deferred cancellation. Suatu trade secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target untuk membatalkan dirinya secara terurut. Terima kasih. Demikian daripada hasil materi yang saya bawakan, atau yang saya paparkan, atau yang saya jabarkan, ataupun yang saya utarakan mengenai proses untuk bisa kita pahami bersama-sama dan kita cerna bersama-sama agar mendapat kesimpulan dan pembahasan serta pemahaman yang lebih baik tentang proses itu sendiri. Demikian dari saya. Jika ada kurang penyampaian saya, perkataan saya, ataupun cara saya menjelaskan, saya mohon maaf, karena kita juga masih sama-sama belajar. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak pengampu mata kuliah, Bapak Dito, atas tugas yang Bapak berikan untuk mengenai kuis yang telah Bapak berikan kepada kami. Demikian dari saya, atas nama Sulaiman Matondang dari kelas SIP 2001, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.